Terancam kekuatan besar TNI, pasukan gabungan AS dan Israel mulai terpojok di Gaza. המלחמה הזו חשפה לעולם את מה שישראל ידע תמיד. כל מי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. אנחנו מממשים את העיקרון הזה הלכה למעשה כל הזמן וגם בימים האחרונים. קרוב, רחוק, בזירות סביבנו, בזירות הרחק מאיתנו. ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל ניסיון לפגוע בנו מכל מקום שהוא. Kekuatan militer global kini menyaksikan perubahan dramatis di kancah Timur Tengah. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang sebelumnya mendominasi jalannya konflik di Gaza, kini mulai menunjukkan tanda-tanda terdesak. Penyebabnya bukan hanya perlawanan sengit dari milisi lokal, tetapi juga kehadiran simbolis kekuatan militer dari Asia Tenggara, Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang mulai menarik perhatian internasional. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas pertempuran di jalur Gaza meningkat tajam. Serangan udara bertubi-tubi dari pihak Israel dan operasi darat dari pasukan khusus IAS telah menghantam wilayah padat penduduk, memicu kecaman global. Namun, di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah, muncullah sorotan terhadap kesiapan dan sikap strategis TNI yang secara tak langsung mengirim pesan kuat bahwa kekuatan Timur bukanlah pihak yang bisa diremehkan. Walau tidak secara langsung terlibat dalam konflik Gaza, TNI dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan di berbagai pangkalan militer strategis. Latihan bersama dengan beberapa negara non-blok, peningkatan sistem pertahanan udara, serta kemampuan pasukan elite seperti Kopassus dan Marinir menjadikan Indonesia sebagai kekuatan militer yang mulai diperhitungkan. Isyarat diplomatik dari Jakarta pun cukup tegas. Presiden dan petinggi TNI menyuarakan penolakan terhadap agresi militer yang menimbulkan korban sipil, sambil mengingatkan bahwa stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama. Dalam berbagai forum internasional, perwakilan Indonesia mulai menggugah opini publik bahwa dunia membutuhkan kekuatan penyeimbang terhadap dominasi militer Barat dan sekutunya. Laporan intelijen yang beredar menunjukkan bahwa pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel mulai mengalami hambatan logistik dan taktis. Wilayah Gaza yang penuh lorong bawah tanah dan perlawanan lokal yang tak kunjung padam membuat operasi darat menjadi mimpi buruk. Di sisi lain, tekanan diplomatik internasional, termasuk dari negara-negara seperti Indonesia, membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Beberapa analis militer bahkan menyebutkan bahwa keberadaan kekuatan besar seperti TNI dalam lingkup geopolitik Asia Pasifik memberi pengaruh psikologis yang kuat. Kehadiran kapal-kapal perang Indonesia di zona netral, latihan tempur di Laut Natuna, serta solidaritas dengan negara-negara Muslim lainnya memberi pesan bahwa dunia tidak tinggal diam. Sejak awal 2025, pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke jalur Gaza. Target mereka jelas, menghancurkan jaringan milisi bersenjata, memutus jalur logistik bawah tanah, dan mengamankan titik-titik strategis yang diyakini sebagai pusat komando Hamas dan faksi lainnya. Namun operasi ini jauh dari kata mudah. Alih-alih meraih kemenangan cepat, mereka justru mulai terjebak dalam pertempuran urban yang berlarut-larut, di tengah tekanan internasional dan perlawanan rakyat sipil yang tak kunjung padam. Badan Kemanusiaan Dunia mencatat lebih dari 20.000 korban jiwa. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Dunia mengecam. Demonstrasi besar meletus di berbagai negara, termasuk Eropa, Asia Selatan, bahkan Amerika Latin. Namun yang paling mencuri perhatian adalah sikap tegas dari Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang secara terbuka mengutuk agresi tersebut dan memperingatkan adanya potensi ketegangan militer regional bila agresi terus berlanjut. Indonesia memang tidak ikut secara langsung dalam konflik Gaza, namun langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan TNI dalam beberapa bulan terakhir memunculkan dinamika baru yang mengejutkan berbagai pihak. Pertama adalah latihan gabungan besar-besaran yang dilakukan TNI bersama beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Dalam latihan bertajuk Peace Defender 2025, pasukan elit seperti Kopassus, Denjaka, dan pasukan Katak dilibatkan dalam skenario simulasi penyelamatan warga sipil di wilayah konflik. Walau disebut sebagai latihan rutin, pesan politiknya sangat jelas. Indonesia siap jika harus memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia.
Kedua, pemerintah Indonesia memperkuat armada lautnya di kawasan strategis, seperti Laut Natuna Utara dan Selat Hormuz. Beberapa kapal perang kelas fregat dan korvet ditugaskan untuk patroli rutin. Tak hanya itu, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dikawal langsung oleh kapal-kapal TNI AL, memperlihatkan kepercayaan diri baru dari kekuatan militer Indonesia. Pengamat militer dari Universitas Al-Azhar Kairo menyatakan bahwa kehadiran simbolik TNI dalam dinamika konflik Gaza memberi efek domino secara geopolitik. Ini bukan hanya tentang senjata atau jumlah pasukan. Ini tentang legitimasi moral, kesiapsiagaan regional, dan dukungan rakyat yang membuat sebuah kekuatan diperhitungkan. Ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera. Amerika dan Israel pun mulai terguncang. Tekanan publik dalam negeri meningkat, khususnya di Al-Ras, di mana para veteran militer mulai mempertanyakan keterlibatan militer yang tak berujung dan tanpa kemenangan nyata. Bahkan sebagian anggota parlemen Amerika mengkritik strategi pemerintahan mereka yang dianggap gagal menghentikan penderitaan warga sipil Palestina. Dampak dari manuver TNI ini bukan hanya militer, tetapi psikologis. Banyak negara di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan alternatif. Bukan karena kekuatan senjata semata, tetapi karena legitimasi moral yang dibawanya. Indonesia, yang selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif, perlahan muncul ke permukaan sebagai aktor strategis dalam penyelesaian konflik Gaza. Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Luar Negeri dan Panglima TNI, tidak hanya mengutuk agresi, tetapi juga mengirimkan sinyal militer yang sangat jelas. Kekuatan Asia Tenggara siap menjaga stabilitas dunia bila kekuatan besar gagal melakukannya. Indonesia bukan negara agresor, TNI bukan pasukan penjajah. Ini yang membuat kehadirannya justru lebih menakutkan bagi pihak-pihak yang selama ini terbiasa mendikte narasi global. Peran besar selalu datang dengan risiko besar. Indonesia kini berada di tengah perhatian dunia. Diplomasi Indonesia akan terus diuji, bukan hanya di medan politik, tetapi juga moral, militer, dan ekonomi. Namun satu hal yang tidak terbantahkan adalah dunia telah melihat TNI sebagai kekuatan yang nyata. Bukan sekadar penjaga tapal batas Nusantara, tetapi simbol kebangkitan kekuatan Asia dalam menghadapi ketidakadilan global. Pasukan gabungan Amerika dan Israel kini tidak hanya bertempur di jalan-jalan Gaza. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa dominasi mereka tidak lagi tak terbantahkan. Kebangkitan TNI yang didukung oleh moral, kekuatan rakyat, dan diplomasi cerdas menjadi ancaman strategis yang tidak bisa diabaikan. Indonesia mungkin tidak mengirimkan misil, tapi mereka sudah mengirimkan pesan. Dan dunia, perlahan tapi pasti, mulai mendengarkan.